warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jurnalista, kembali lagi sama saya Laila Fitri Khairunisa, host kalian yang akan menemani kajian bertema Maulid Nabi Muhammad SAW. Di era modern ini, para remaja sudah melakukan banyak sekali kegiatan dengan teknologi. Apakah kegiatan itu termasuk relevan? Apakah relevan dengan sikap Nabi Muhammad SAW? Assalamualaikum Bu Parmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa peringatan Maulid Nabi penting untuk generasi kami? Terima kasih Mbak Laila. Anak-anak yang dirahmati Allah, remaja sangat penting untuk mengetahui tentang peringatan Maulid Nabi. Yang pertama adalah untuk mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Di zaman sekarang, para remaja itu kebanyakan mengenal artis, mengenal tokoh ataupun idola yang mungkin banyak sekali dikenal dari K-pop. Ya. Tapi ternyata mengenal Rasulullah itu lebih sedikit mereka kenal. Nah itu maka kita ketika memperingati Maulid Nabi itu adalah salah satu kesempatan untuk berta'aruf, mengenal siapa itu sosok yang sebenarnya menjadi teladan kita, teladan di dunia kita sebagai umat Islam. Yang kedua, untuk mengisi hati dan membutuhkan teladan, mengisi hati yang membutuhkan teladan. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya Rasulullah itu diciptakan sebagai penyempurna bagi akhlak manusia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi kita sebagai manusia, umat Islam yang mengidolakan seorang nabi, seorang tokoh, maka kita harus meneladaninya. Bagaimana kita bisa meneladaninya kalau kita tidak mengenal sosok seperti apa beliau Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga juga untuk menjaga identitas kita sebagai umat Islam. Saya orang Islam, tapi kita tidak tahu tentang pembawa ajaran Islam itu yang sesungguhnya itu seperti apa. Sehingga kalau disebutkan nama Rasulullah, kita sebagai seorang muslim sebaiknya kita menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai identitas kita sebagai seorang muslim. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi Maulid Nabi itu tidak hanya sekedar kita membaca sholawat. Atau bahkan mungkin makan-makan, wah itu ada peringatan Maulid Nabi, kemudian ada makan-makan. Bukan itu, tapi kita harus lebih mengenal tentang siapa yang kita peringati. Ibaratkan kalau kita sebagai punya HP, ini diri kita itu kita refresh, kita cas lah. Setelah ada peringatan Maulid Nabi, rasa kenal kita, rasa sayang kita kepada Rasulullah itu lebih dari sebelumnya. Tahun depan kita peringati lagi, berikutnya seterusnya. Jadi setiap tahun kita itu seperti mendapatkan, kalau baterai lowbat itu dicas langsung penuh gitu. Ya, begitu Mbak Laila. Ya. Berarti kalau kita misalnya punya idola, kita itu harus kayak tahu idola itu tujuannya kemana, terus ya berarti kita itu kayak mengecas itu tiap tahunnya mesti ganti, terus kayak kalau kita punya idola harus tahu arahnya idola itu di mana, Bu? Iya, tahu siapa idola kita, bagaimana karakternya, sehingga kita bisa meneladaninya. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bu, kita di pertanyaan selanjutnya.
ke pertanyaan yang kedua ya Bu. Oke Bu, kan Nabi Muhammad kan hidup di zaman yang dulu. Terus itu sifatnya Nabi Muhammad itu masih relevan nggak sih sama kita yang hidupnya serba gengsi gitu di zaman sekarang? Ya, sangat relevan. Jadi sifat Nabi itu bisa kita teladani sepanjang zaman. Kalau zaman dulu tentu saja zaman nabian ya. Tapi zaman sekarang anak-anak zaman Gen Z, zaman modern, apakah sesuai? Tetap saja sesuai. Contohnya apa? Yaitu dalam sifat jujurnya Nabi. Ya, jujur dalam segala hal. Kalau kita di dunia modern ini kita selalu jujur dalam segala hal, itu pasti sangat baik. Contoh di dalam bermedia sosial, ya, orang yang jujur dalam bermedia sosial, kalau zaman Nabi dulu nggak ada laptop, nggak ada HP, tapi zaman sekarang, ya, HP itu mudah sekali ketika kita mau jujur ataupun mau tidak jujur. Salah satunya istilahnya mau menyebarkan hoax, ya, menyebarkan hoax. Tapi kalau kita terapkan seperti apa yang menjadi sifat Nabi yang merupakan seorang yang memiliki sifat yang jujur, terpercaya, bahkan sampai mendapat julukan Al-Amin, maka kita tidak akan menjadi seorang penyebar berita kebohongan. Yang kedua, Nabi itu orang yang sopan, tidak suka membuli. Zaman sekarang banyak kita temui bullying. Nabi itu Masya Allah tidak pernah membuli, tidak pernah merendahkan orang. Bahkan dulu ketika di Madinah, ingat sebuah cerita ketika beliau itu menyuapi seorang miskin bahkan buta, pengemis bahkan buta di sudut kota Madinah. Dia tidak membedakan dia itu orang, apakah dia sudah muslim atau belum, apakah dia seorang yang kaya atau seorang yang miskin. Bahkan secara fisik dia seorang yang buta, bahkan secara fisik dia buta. Dia tidak mau membuli, bahkan dia memberikan kasih sayangnya, disuapi dengan tangannya sendiri. Itu contoh keteladanan, kesopanan seorang Nabi. Nah, kalau kita teladani sekarang, kita tidak suka membuli, itu luar biasa. Tidak suka merendahkan orang lain, itu luar biasa. Kita menghargai, menghormati sesama manusia, semua orang. Kemudian Nabi itu seorang yang rendah hati, tidak suka pamer. Dia tidak membeda-bedakan tadi mana orang kaya, mana orang miskin. Ya. Beliau sendiri selalu menjaga hatinya untuk tidak menganggap dirinya, walaupun dia seorang nabi, terus menganggap dirinya lebih tinggi dari yang lain. Tidak. Beliau sangat rendah hati. Beliau itu bisa bergaul dengan yang tua, yang muda. Ali bin Abu Thalib itu masih remaja, dari kecil bahkan beliau berikut bersama beliau sampai beliau menjadi dewasa. Dengan cucu-cucunya. Jadi beliau itu menghormati siapapun. Apalagi yang lebih tua. Itu. Sifat Nabi sangat relevan kita teladani di sepanjang zaman. Begitu Mbak Laila ya. Ya, berarti itu kesimpulannya kita itu harus kayak meneladani beliau tentang ya kita nggak mandang siapapun, kayak kita harus tetap rendah hati gitu ya Bu. Iya betul. Yeah. Wah, berarti Nabi Muhammad SAW itu sangat bagus sekali pas zamannya itu ya Bu. Terus ini ya mau minta apa namanya? Ya, Mbak Laila, kalau memang luar biasa ya Rasulullah itu. Sangat luar biasa. Jadi kalau
Mbak Laila atau remaja sekarang itu mau minta nasihat atau tip agar seperti apa yang sampaikan Mbak Laila tadi, coba saya beri ada 3 tip ya. Yang pertama, luruskan niat. Jadi innamal a'malu biniat, segala amal itu tergantung pada niat. Kalau mau ke sekolah, niatkan betul karena niat mau ke sekolah. Kemudian jangan sampai apa yang kita lakukan itu menyimpang dari tujuannya. Kita mau mengadakan podcast semacam ini, tujuannya untuk apa? Bukan untuk pamer, tapi memang tujuannya untuk belajar. Itu. Jadi niat itu penting. Apapun ibadah yang kita lakukan, kemana kita akan pergi, maka utamakan niat yang benar. Yang kedua adalah ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Anak-anak muda sekarang harus giat dalam mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya. Apalagi ilmu dalam ibadah. Sebab apa? Ibadah tanpa ilmu itu sia-sia. Jadi mencari ilmu itu harus dilakukan sepanjang masa. Termasuk kalau kita sedang memperingati Maulid Nabi, ya kita baca-bacalah tentang sirah Nabawi. Kita bisa meneladani Rasulullah dari belajar tentang sirah Nabawiyah. Belajar ilmu fikih. Kita sering baca novel, tapi tidak membaca kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi kita seimbangkan. Jadi mencari ilmu itu penting. Kemudian yang ketiga, cari lingkungan yang baik, circle yang baik. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan, ya membuat lingkungan, teman, diajak untuk beribadah. Ya. Kalau kamu menemukan teman yang tidak mau beribadah, kalau mau diajak. Jadi kan teman-teman kalian yang dalam beribadahnya kurang, suka meninggalkan sholat, ini ajak. Jadi itu memberikan sikap positif gitu kan. Betul, iya. Ya. Kalian mencari dan membuat. Mencari lingkungan yang baik dan membuat lingkungan yang baik. Tip yang ketiga adalah lingkungan. Ya, jadi anak-anak silahkan mencari lingkungan yang mendukung untuk beribadah. Cari circle yang memang baik. Kalau kamu tidak menemukan, ya kamu harus menciptakan. Ya. Kalau ada teman kamu yang tidak suka beribadah atau tidak suka meninggalkan sholat, bagaimana kamu mengajak mereka untuk bisa sholat? Jadi kita harus kayak memberi kesan positif gitu ke lingkungan dan ke circle teman-teman itu. Iya. Kamu kalau menemukan circle yang baik, maka kamu akan menjadi baik. Kalau kamu tidak menemukan, maka kamu harus berusaha menjadi energi positif itu, menciptakan lingkungan yang baik. Itu untuk anak-anak remaja sekarang. Dan itulah yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Wah, ternyata bagus banget dan seru banget tuh mempelajari kisah-kisah tentang Nabi itu, Bu. Ya, wah, bagus sekali. Terima kasih Ustazah Suparmi sudah berkenan hadir di podcast kita hari ini. Sama-sama, semoga manfaat. Kesimpulan pada podcast hari ini, ternyata Maulid Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya peringatan 1 tahun, tapi ternyata banyak hikmah yang bisa kita ambil dari peringatan itu. Sekian podcast hari ini, saya Laila Fitri Khairunisa sebagai host Jurnalista pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Jurnalista. 1 is the loneliest number that you'll ever do.